Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Zamrul Nuzulan dengan NIM 2501011110064 dari program studi S1 Ilmu Komputer Universitas Bumi Glora. Eh, Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas website portofolio yang saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sebelah kiri ini bisa Bapak lihat struktur project yang saya buat. Eh, Yang pertama ada CSS folder CSS. Di dalam folder ini terdapat file style CSS. Kemudian ada folder image. Selanjutnya folder image ini dibuat untuk menyimpan foto. Uh, Selanjutnya ada JavaScript. Di dalam JavaScript folder JavaScript ini terdapat file script.js. Selanjutnya ada file index HTML. Oke, langsung saja kita masuk ke index HTML. Nah, kalau Bapak lihat di bagian paling atas ada deklarasi doctype HTML. Bagian ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang saya buat menggunakan standar HTML5. Kemudian di bawahnya ada tag dengan lang ID. Atribut ini eh, saya menggunakan atribut ini karena bahasa utama website yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya masuk ke bagian head. Kalau Bapak lihat di dalam head ini saya menyiapkan beberapa kebutuhan website sebelum isi halaman yang ditampilkan. Yang pertama adalah meta carsave UTF-8 fungsinya supaya semua karakter bisa ditampilkan dengan benar, dan di bawahnya ada meta viewport. Nah, bagi ini cukup penting karena membuat tampilan website bisa menyesuaikan ukuran layar. Jadi ketika website dibuka menggunakan laptop ataupun smartphone, tampilan tetap nyaman dilihat. Kemudian saya memberikan judul website menggunakan tag title. Judul yang saya gunakan adalah portofolio Zamrul Zulhan. Jadi nanti tulisan ini ini akan muncul pada tab browser. Kalau saya scroll sedikit di bawah titel ada tag link. Nah, bagian ini saya gunakan untuk menghubungkan file style CSS ke file HTML. Kalau bagian ini tidak ada, website memang masih bisa dijalankan, tapi tampilannya hanya berupa teks biasa karena CSS tidak terbaca. Selain itu ada juga menghubungkan website dengan Google Fonts menggunakan Google Font Popin. Saya memilih font ini karena menurut saya tampilannya lebih modern dan lebih nyaman dibaca. Oke, langsung ke bagian head. Nah, semua website yang nanti muncul browser di dalam body apa nih, muncul di browser berada di dalam body. Eh, Kalau saya scroll sedikit ke bawah, pertama adalah header. Header ini digunakan sebagai navigasi utama website. Di dalam header ada dua bagian. Yang pertama ada logo. Di sini saya menggunakan teks sebagai logo website. Kemudian sebelahnya ada tag nav. Nah, di dalam nav ini terdapat beberapa menu seperti home, about, skill, project, achievement, dan kontak. Kalau Bapak perhatikan, setiap menu menggunakan atribut href yang mengarah ke ID tertentu, misalnya home, about, dan seterusnya. Alasan saya menggunakan ini karena website yang saya buat menggunakan konsep single page. Jadi ketika saya klik salah satu menu, halaman tidak berpindah ke file lain, tetapi langsung scroll menuju section yang dituju. Menurut saya cara ini lebih sederhana dan membuat navigasi website menjadi lebih nyaman digunakan. Oke, kalau kalau bagian header saya sudah selesai, sekarang saya lanjut ke section berikutnya yaitu home. Nah, kalau Bapak lihat, saya membuat satu section dengan ID home. Saya memberikan ID home profile. Saya sengaja memisahkan antara teks dan gambar dalam dua konten yang berbeda. Alasannya supaya nanti saya masuk ke file CSS, mengatur layout menjadi lebih mudah. Jadi saya tinggal mengatur kedua konten ini menggunakan flexbox tanpa harus mengubah struktur HTML lagi. Kalau Bapak perhatikan di bagian home text, saya menggunakan tag heading untuk menampilkan nama. Kemudian saya menambahkan paragraf yang berisi deskripsi singkat mengenai diri saya.
Menurut saya HTML cukup berfungsi sebagai tempat menyusun struktur, jadi saya belum mengatur warna, ukuran tulisan, ataupun posisi elemen di sini, karena semuanya nanti saya atur di file CSS. Nah, setelah bagian deskripsi, saya membuat satu kontainer lagi berisi kelas button group. Di dalamnya terdapat dua tombol. Tombol pertama mengarah ke bagian project, sedangkan tombol kedua mengarah ke bagian kontak. Kalau Bapak lihat, kedua tombol ini menggunakan atribut href. Saya mengarah ke ID section tujuan. Jadi ketika tombol ditekan, browser akan melakukan scroll ke section yang dipilih. Selanjutnya saya membuat home image. Di dalamnya saya menggunakan tag img. Source gambar, source gambar saya ambil dari folder image yang sebelumnya sudah saya siapkan. Saya menambahkan atribut alt pada gambar. Ini sebenarnya cukup penting karena digunakan sebagai atribut alt juga membantu dari sisi aksesibilitas website. Nah, jadi kurang lebih seperti itu struktur dari section home. Kalau diperhatikan di file HTML ini saya hanya menyusun ke kerangkanya saja, sedangkan untuk tampilan nanti baru saya menggunakan CSS. Oke, saya lanjut ke section berikutnya. Pada section about skill, project, achievement, dan context index HTML. Nah, kalau Bapak lihat struktur yang saya buat juga cukup sederhana. Saya membagi section ini menjadi beberapa kontainer. Ada kontainer yang digunakan untuk gambar, kemudian ada juga yang kontainer yang digunakan untuk menampung informasi tentang diri saya. Saya sengaja memisahkan strukturnya seperti ini supaya nanti lebih mudah saat mengatur posisinya menggunakan CSS. Jadi HTML yang saya gunakan menyusun kerangkanya lebih dahulu. Kalau saya scroll sedikit di bagian informasi menggunakan beberapa heading paragraf. Heading digunakan sebagai judul, sedangkan paragraf yang digunakan untuk menjelaskan informasi mengenai diri saya, menurut saya pengguna tag yang sesuai seperti heading dan paragraf membuat struktur HTML menjadi lebih rapi dan juga lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya saya ke bagian skill. Nah, di sini saya membuat section dengan ID skill. Kalau Bapak perhatikan di dalam section ini tidak ada menulis semua skill secara acak. Saya membuat satu konten utama terlebih dahulu, kemudian di dalamnya terdapat beberapa skill card. Jadi setiap skill memiliki struktur HTML yang sama. Misalnya icon nama, skill, dan sedikit penjelasan. Saya menggunakan struktur yang sama seperti ini supaya tampilan nanti konsisten. Selain itu, kalau suatu saat saya ingin menambahkan skill baru, saya tinggal menyalin satu card, lalu mengganti isinya tanpa harus membuat struktur baru dari awal. Menurut saya, cara ini lebih efisien juga membuat kode HTML lebih mudah dikelola. Nah, saya lanjut ke bagian project. Kalau saya scroll sedikit, di sini membuat section dengan ID project. Kurang lebih konsepnya masih sama seperti bagian skill. Saya menggunakan beberapa project card dengan struktur yang seragam. Setiap card berisi gambar, judul project, deskripsi singkat, dan tombol. Saya sengaja menggunakan struktur yang sama untuk setiap project supaya tampilan nanti terlihat lebih rapi. Selain itu, kalau nanti saya memiliki project baru, saya cukup menambahkan satu card lagi tanpa mengubah bagian yang lain. Jadi pengembangan website akan menjadi lebih mudah. Oke, berikutnya ada bagian achievement. Kalau Bapak lihat, pada achievement. Kalau Bapak lihat struktur HTML-nya juga hampir sama dengan bagian project. Saya menggunakan konsep card. Bedanya isi card di bagian ini adalah gambar sertifikat berserta informasi singkat mengenai sertifikat tersebut. Saya memilih menggunakan struktur yang sama supaya desain website terlihat tetap konsisten dari awal sampai akhir. Nah, sekarang saya masuk ke bagian kontak. Di bagian kontak, di sini saya membuat sebuah form sederhana. Kalau Bapak lihat, saya menggunakan beberapa elemen form seperti input, text area, dan button. Input digunakan untuk nama dan email. Kemudian text area saya gunakan untuk tempat pengguna menulis pesan. Lalu di bagian bawah terdapat tombol send message. Saya
saat ini, eee, saya membuat saya buat masih berupa fronted, jadi data yang dimasukkan belum disimpan ke database. Kalau nanti saya ingin kembangkan lagi, saya menghubungkan form ini dengan backend sehingga pesan yang dikirim benar-benar bisa diproses. Oke, setelah konteks bagian terakhir adalah footer. Footer ini hanya gunakan sebagai penutup website. Isinya cukup sederhana, hanya berupa informasi copyright dan nama pembuat websitenya. Menurut saya walaupun sederhana, footer tetap perlu ditambahkan karena menjadi bagian penutup. Di bagian ini struktur HTML sudah selesai. Kalau diperhatikan file ini indeks HTML hanya berisi kerangka atau struktur website saja. Belum ada pengaturan warna, ukuran, tulisan, posisi gambar ataupun animasi. Kalau kalau sudah, nah semua itu baru saya atur ke file style CSS yang akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, setelah tadi menjelaskan struktur website pada file index HTML, sekarang saya masuk ke file style CSS. Nah, kalau HTML tadi berfungsi sebagai kerangka website, maka CSS ini bertugas mengatur tampilannya. Jadi semua yang berhubungan dengan warna, ukuran, tulisan, posisi gambar, animasi, sampai tampilan yang responsif, saya atur di file ini. Kalau saya scroll ke bagian paling atas, di sini ada bagian import. Nah, bagian yang saya gunakan mengambil font Poppins dari Google Google Fonts. Saya memilih font ini karena menurut saya tampilan lebih modern, ya seperti yang saya jelaskan di atas. Setelah itu ada selector atau biasa disebut dengan universal selection. Kalau Bapak lihat di dalamnya saya mengatur margins, paddings, kemudian box sizing dan juga font family. Saya sengaja melakukan riset seperti ini supaya setiap browser memiliki tampilan awal yang sama. Karena kalau tidak di-reset bagiannya biasanya setiap browser memiliki margin yang padding bawaan yang berbeda. Saya juga menambahkan scroll behavior smooth, jadi nanti pengguna menekan menu navigasi berpindah secara tiba-tiba. Oke, saya scroll sedikit ke bagian body. Di sini saya mengatur tampilan dasar website, misalnya warna background, warna tulisan, dan juga link hey supaya teks lebih nyaman dibaca. Menurut saya pengaturan dasar seperti ini penting karena nantinya akan digunakan oleh seluruh halaman website. Nah, berikutnya masuk ke bagian header. Kalau Bapak lihat di sini ada mengatur navbar, saya menggunakan display flex. Alasan saya menggunakan flex box karena lebih mudah mengatur posisi logo dan menu navigasi supaya sejajar. Kemudian justify content untuk mengatur jarak antar elemen. Eh, Lalu ada like item supaya posisi elemen berada di tengah. Selain selain itu saya membuat posisi navbar tetap berada di atas menggunakan position fix. Jadi walaupun halaman di scroll ke bawah, navbar tetap terlihat. Menurut saya fitur ini cukup membantu pengguna karena menu navigasi tetap bisa digunakan kapan saja. Kalau scroll lagi di bagian home, saya menggunakan flexbox di HTML. Tadi saya sudah membagi menjadi dua kontainer, yaitu home text dan home image. Nah, di chat sini kedua kontainer tersebut saya atur supaya posisinya sejajar. Saya juga mengatur gambar, ukuran tulisan, dan jarak antar elemen sehingga tampilan menjadi lebih rapi. Selanjutnya saya mengatur bagian button. Eh, Kalau Bapak lihat, saya menentukan warna tombol, ukuran tombol, kemudian memberikan border radius supaya sudutnya lebih halus. Eh, saya juga menambahkan efek hover, jadi ketika kurang diarahkan ke tombol, tampilannya akan sedikit berubah. Menurut saya efeknya sederhana seperti ini, membuat website terasa lebih hidup. Oke, lanjut ke bagian card. Di bagian card, mana bagian card? Masih.
Baik pada skill project maupun achievement saya menggunakan konsep card yang sama. Di CSS ini saya mengatur ukuran card, warna background, shadow, dan juga border radius. Kemudian saya menambahkan transition dan transform. Nah, fungsi transition adalah membuat perubahan tampilannya menjadi lebih halus. Sedangkan transform yang saya gunakan supaya card sedikit terangkat ketika diarahkan oleh kursor. Walaupun animasinya sederhana, menurut saya tampilan jadi lebih menarik dibandingkan card yang diam saja. Kalau saya scroll ke bawah di sini bagian kontak. Eh, di sini saya mengatur ukuran formnya, jarak antar input, ukuran tombol, dan beberapa properti lainnya supaya form terlihat lebih rapi. Semua input juga saya buat memiliki tampilan yang sama sehingga desainnya tetap konsisten. Nah, bagian terakhir menurut saya cukup penting, bagian media query. Saya gunakan supaya website menjadi responsif, artinya tampilan website bisa menyesuaikan ukuran layar. Misalnya ketika website dibuka menggunakan laptop, posisinya teks dan gambar berada berdampingan. Tetapi juga ketika dibuka menggunakan smartphone, tata letaknya akan berubah menjadi vertikal sehingga tetap nyaman digunakan. Menurut saya responsive design merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam pembuatan website karena saat ini banyak pengguna mengakses website melalui smartphone. Jadi saya ingin memastikan website yang saya buat tetap nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar. Nah, kurang lebih seperti itu isi dari file style CSS. Kalau HTML tadi bertugas membuat struktur, maka CSS bertugas membuat struktur tersebut menjadi sebuah tampilan website yang lebih menarik. Oke, selanjutnya saya akan script JS untuk menjelaskan bagaimana untuk saya menambahkan interaksi pada website ini. Oke, sekarang saya masuk ke file script JS. Nah, dibandingkan file HTML dan CSS, isi file JavaScript ini memang tidak terlalu banyak. Tapi walaupun lebih singkat, menurut saya fungsinya cukup penting karena di sini saya menambahkan interaksi pada website. Nah, kalau saya scroll ke bagian atas, di awal file ini saya mengambil beberapa elemen HTML menggunakan JavaScript. Tujuan supaya JavaScript bisa menggali elemen yang ada di dalam halaman dan nantinya bisa memberikan aksi pada elemen tersebut. Jadi sebelum menjalankan suatu fungsi, saya perlu mengambil dulu elemen yang akan digunakan. Nah, setelah itu ada beberapa fungsi yang saya buat. Kalau Bapak lihat fungsi-fungsi dijalankan ketika melakukan suatu aksi, misalnya menekan tombol atau melakukan scroll pada halaman. Jadi JavaScript di sini bekerja berdasarkan event atau kejadian yang dilakukan oleh pengguna. Menurut saya konsep ini cukup menarik karena website tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga bisa memberikan respons ketika digunakan. Kalau saya scroll sedikit lagi di bagian ini, saya menghubungkan JavaScript yang dengan elemen HTML yang sebenarnya sudah saya buat. Jadi HTML menjadikan struktur, CSS mengatur tampilannya, sedangkan JavaScript memberikan perilaku atau interaksi. Ketiga file ini saling berhubungan. Kalau salah satunya tidak ada, website memang masih bisa berjalan, tetapi fungsinya menjadi tidak maksimal. Nah, misalnya ketika pengguna menekan tombol atau memilih menu navigasi, JavaScript akan menjalankan fungsi yang sudah saya buat. Dengan begitu, pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman dibandingkan dengan website yang hanya berisi tampilan statis. Kalau saya lihat lagi, di bagian bawah juga beberapa kode berfungsi sebagai em, pengatur interaksi tambahan pada website. Saya sengaja memisahkan kode JavaScript ke file tersendiri, ke- eh, bukan langsung ditulis ke dalam HTML. Menurut saya cara seperti ini membuat project lebih rapi dan lebih mudah dipelajari. Kalau nanti saya ingin menambahkan fitur baru, saya tinggal mengubah file script JS tanpa perlu mengubah struktur HTML secara langsung. Jadi setiap file memiliki tugasnya masing-masing. HTML untuk membuat struktur CSS menggunakan tampilan eh, untuk mengatur tampilan, sedangkan JavaScript memberikan interaksi. Menurut saya pembagian seperti ini merupakan cara yang baik dalam membuat sebuah website karena kode menjadi lebih mudah dibaca dan lebih mudah dikembangkan kemudian hari. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan file script.js. Kalau semua source kode selesai saya jelaskan, sekarang saya akan memperlihatkan hasil website yang sudah saya buat.
Oke Bapak, sekarang saya jalankan websitenya. Eee, ini adalah tampilan awal website portfolio yang sudah saya buat. Kalau Bapak lihat tampilannya sudah sesuai dengan struktur HTML CSS yang tadi saya jelaskan, di bagian skill project, achievement, dan kontak. Coba saya klik menu About di atas ini. Eee Nah, halaman langsung berpindah ke section About dengan efek scroll yang halus. Kemudian saya lanjut ke bagian skill. Di sini ditampilkan beberapa kemampuan yang saya miliki. Selanjutnya saya menuju ke bagian project. Eh, Pada bagian ini saya menampilkan beberapa project yang pernah saya kerjakan menggunakan tampilan card. Kemudian selanjutnya saya ke achievement. Di sini menampilkan beberapa sertifikat yang pernah saya peroleh. Dan terakhir adalah kontak. Di bagian Di bagian ini terdapat form sederhana yang bisa dikembangkan lagi apabila nanti website ini dihubungkan dengan backend dan database. Nah, jadi secara keseluruhan website ini sudah berjalan dengan baik struktur struktur HTML, tampilan CSS, dan interaksi JavaScript yang tadi saya jelaskan juga sudah berhasil diterapkan ke website ini. Baik Bapak, mungkin itu saja yang saya presentasikan mengenai website portofolio yang telah saya buat. Melalui proyek ini saya belajar bagaimana menyusun struktur website menggunakan HTML, mengatur tampilannya dengan CSS, dan menambahkan interaksi menggunakan JavaScript. Saya juga menyadari bahwa website ini masih bisa terus dikembangkan. Dengan menambahkan fitur-fitur baru di masa mendatang. Terima kasih atas waktunya, perhatian dan telah Bapak berikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.